Shalom, pada saat ini saya Christian Wulan Perengkuan akan mengkisahkan cerita Alkitab tentang Samuel yang saya ambil dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 1-28. Cerita ini diawali dengan seorang perempuan yang bernama Hana. Hana adalah seorang perempuan yang baik, kemudian dia menikah dengan Elkana yang adalah seorang pria yang baik juga. Mereka berdua memuji Tuhan dan menunjukkan kebaikan kepada orang-orang lain. Tetapi ada sesuatu yang kurang dalam hidup Hana. Dia menginginkan seorang bayi. Betapa dia menginginkan bayi itu, dia menunggu dan berdoa dan berharap serta menunggu lebih lama, tetapi tidak ada bayi yang lahir. Setiap tahun, Hana pergi berdoa di rumah Tuhan. 1 tahun penuh dia membuat janji kepada Tuhan, jika dia memberikan seorang anak kepadanya, dia akan memberikan anak itu sebagai pelayan Tuhan selamanya. Imam Eli yang sudah tua melihat Hana berdoa. Dia berpikir Hana mabuk oleh anggur karena bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Kemudian Eli memarahi Hana. Tetapi Hana berkata kepada Eli tentang doanya yang meminta seorang anak dan janjinya kepada Tuhan. Kemudian Eli berkata kepadanya, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan berikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Kata-kata tersebut memberikan harapan kepada Hana. Dengan segera, sukacita memenuhi hati Hana. Tuhan ingat kepadanya dan menjawab doanya. Dia dan Elkana akhirnya mempunyai seorang bayi laki yang diberi nama Samuel, yang berarti didengar Allah. Tetapi, akankah Hana ingat akan Tuhan dan janjinya kepadanya? Hana berhenti datang ke rumah Tuhan seperti biasa dilakukannya setiap tahun. Apakah dia melupakan janjinya kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Hana menunggu sampai Samuel cukup besar untuk tinggal di rumah Tuhan dan menolong Eli dalam melayani Tuhan. Kemudian Samuel dibawa ke rumah Tuhan. Tuhan menghargai Hana dengan imamnya yang sangat besar. Sesudah Samuel, Tuhan memberikan lagi kepadanya 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Setiap tahun Hana pergi ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan untuk membawakan jubah baru yang dibuatnya sendiri bagi Samuel. Tetapi Samuel bukannya satu-satunya pembantu Eli. Ada juga anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas yang bekerja di sana. Tetapi mereka berdua tidak menghormati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang jahat dan tidak akan berubah meskipun Eli memintanya. Eli seharusnya memecat mereka dari pekerjaan mereka di rumah Tuhan, tetapi dia tidak melakukan hal demikian. Suatu malam, Samuel mendengar satu suara memanggilnya. Samuel berpikir bahwa Eli memanggilnya, sehingga dia menjawab, "Ya, Bapa." Tetapi kata Eli kepadanya, "Aku tidak memanggil." Hal tersebut terjadi sampai 3 kali. Kemudian Eli mengetahui bahwa Tuhan ingin berbicara kepada Samuel. Eli berkata kepada Samuel, "Apabila ia memanggil engkau, katakan, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Dan Tuhan memanggil lagi dan memberikan satu pesan yang sangat penting kepada Samuel. Pada pagi harinya, Eli memanggil Samuel. "Apakah yang disampaikannya kepadamu?" Dia bertanya kepada Samuel. Kemudian Samuel dengan mudah mengatakan semuanya kepada imam Eli. Ini adalah pesan yang sangat mengerikan. Tuhan akan menghancurkan semua keluarga Eli karena Hofni dan Pinehas sangat jahat. Peringatan Tuhan menjadi kenyataan. Selama peperangan dengan orang-orang Filistin, 2 orang anak Eli yang jahat memimpin dengan membawa tabut Tuhan di depan tentara Israel. Musuh merampas tabut Tuhan dan membunuh Hofni dan Pinehas bersama dengan orang-orang Israel. Ketika Eli mendengar hal ini, dia jatuh dari tempat duduknya, lehernya patah dan dia mati pada hari yang sama dengan kematian anaknya.
Tabut Tuhan membawa banyak kesulitan bagi orang Filistin. Mereka meletakkannya di kuil Dagon, Allah palsu mereka. Pagi harinya, patung Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah. Orang-orang Filistin mengangkat kembali patung itu, tetapi keesokan harinya dia jatuh lagi. Kali ini Dagon jatuh dan terpecah-pecah. Penyakit dan kematian tersebar di antara orang-orang Filistin. Untuk melihat apakah benar Tuhan menghukum mereka, orang-orang Filistin mengambil 2 lembu menyusui, dipasangnya pada kereta. Mereka meletakkan tabut Tuhan di atasnya. Apabila lembu itu menuju ke Israel dan meninggalkan anak-anak mereka, kita akan tahu Tuhan melakukan semuanya. Mereka berkata, dan lembu-lembu itu berangkat. Sekarang Samuel tumbuh menjadi seorang anak laki-laki dewasa. Dia berbicara kepada semua orang Israel, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Orang Israel menaati nabi Tuhan yang penuh iman, dan tangan Tuhan melawan orang Filistin selama Samuel hidup. Cerita pun tamat.